Halo kawan pajak semuanya, selamat datang di Podjangga, podcast pajak Pesanggerahan, sebuah media yang dihadirkan oleh KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan sebagai wadah untuk mengedukasi kawan pajak semuanya seputar perpajakan. Pada episode kali ini, saya Haris Wildan dan bersama saya telah hadir rekan saya yaitu Pak Joko yang merupakan penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan. Halo Pak Joko, selamat pagi Pak. Pagi juga. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai perpajakan bagi UMKM. Hal ini penting dibahas karena UMKM merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian negara. Baik kawan pajak, mengapa kita akan membahas topik ini? Sesuai dengan PMK 164 tahun 2023 bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan bagi wajib pajak atau pengusaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, pemerintah memandang perlu diatur tata cara pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan yang jelas dan juga memudahkan bagi kawan pajak semuanya, serta penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batas waktu kewajiban pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak ya. Jadi simpelnya begini kawan pajak, terkait dengan aturan ini akan melihat mana yang disebut pengusaha UMKM dan apa kewajibannya, dan kemudian mana pengusaha yang sudah harus mengukuhkan dirinya sebagai PKP. Itu intinya. Baik, selanjutnya bahwa pembahasan kali ini kita akan membagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah objek dan subjek pajak. Yang kedua adalah tata cara penghitungan pajak penghasilan. Kemudian, yang ketiga tata cara penyetoran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan. Terakhir adalah tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan PP 55 tahun 2022. Baik, kita bahas yang pertama. Terkait dengan objek pajak dan subjek pajak. Kita mulai dari subjek pajak terlebih dahulu. Apa saja subjek pajak pada PMK 164 tahun 2023, yaitu adalah wajib pajak dalam negeri, orang pribadi, maupun badan. Nah, badan ini kawan pajak sudah diklasifikasikan juga, yaitu koperasi, ada CV, ada firma, ada perseroan terbatas, termasuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang. Kemudian badan usaha milik desa atau BUMDes dan BUMDes bersama. Nah, dua wajib pajak kriteria di atas yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, yaitu dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar sesuai dengan pasal 4 ayat 1. Baik, nah kita akan bahas mana yang bukan subjek pajak. Wajib pajak yang memilih menggunakan ketentuan umum PPh itu tidak termasuk ya. Kemudian yang kedua, wajib pajak badan yang dengan jenis CV atau firma yang dibentuk oleh orang pribadi atau beberapa orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan sejenis dengan pekerjaan bebas. Nanti akan kita bahas pada jenis-jenis penghasilan tersebut ya. Dan yang ketiga adalah wajib pajak BUT atau bentuk usaha tetap juga bukan merupakan bagian dari subjek pajak. Kita akan bahas selanjutnya yaitu objek pajak. Yang pertama, yang dimaksud dari objek pajak di sini adalah penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, penghasilan dari usaha yang diterima dengan jangka waktu tertentu selama 7 tahun itu untuk orang pribadi, selama 4 tahun itu untuk CV, BUMDes, BUMDes bersama, perseroan perorangan, firma, dan juga koperasi. Dan yang terakhir selama 3 tahun untuk PT. Jadi terdapat 3 jenis perbedaannya. Selanjutnya kita akan bahas yang bukan termasuk objek pajak, yaitu adalah penghasilan yang diterima dari luar negeri dan pajaknya telah terutang ataupun telah dibayarkan di luar negeri. Nah, yang kedua,
penghasilan yang telah dikenai PPh final jenis lainnya sesuai pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh dan turunannya ya. Mungkin kita bisa beri contoh jasa konstruksi, kemudian sewa tanah dan atau bangunan, dan lain sebagainya. Kriteria ketiga adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, seperti hibah, warisan, klaim asuransi, beasiswa, dan lain sebagainya sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Kemudian, syarat selanjutnya adalah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, serta CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa orang pribadi yang memiliki asal penyerahan jasa yang sejenis dengan pekerjaan bebas. Nah, contoh yang dimaksud dari kalimat jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas adalah sesuai pasal 3 ayat 4. Nah, contohnya nih ya, tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dan lain sebagainya. Kemudian entertainer, pemain musik, kemudian pembawa acara, penyanyi, pelawak, aktor, dan lain sebagainya. Kemudian olahragawan, pengajar, pelatih, agen iklan, agen asuransi, kemudian ada penjajah barang atau biasa kita sebut sales, kemudian ada broker atau perantara, dan juga peneliti, serta agen MLM. Nah, ini rinciannya bisa dilihat ya di sana. Kemudian, kita akan beranjak ke pembahasan yang kedua, yaitu tata cara penghitungan pajak penghasilan. Nah, kita mulai dari DPP atau dasar pengenaan pajak. Untuk orang pribadi, omset bruto akumulatif 1 tahun sebesar 500 juta sampai dengan 4,8 miliar. Nah, bagi yang berada di bawah 500 juta tidak dikenakan PPh final UMKM. Kemudian, untuk omset bruto 0 sampai dengan 500 juta itu tidak dikenai PPh final UMKM ya. Dan yang terakhir, untuk omset bruto 500 sampai dengan 4,8 dikenai PPh final UMKM. Sedangkan untuk badan, seluruh omset bruto dari 0 sampai dengan 4,8 miliar itu kena PPh final UMKM. Artinya, tidak ada barrier to entry atau batasan untuk dikenakan PPh final. Selama ada transaksi di bawah 4,8, otomatis semua masuk ke PPh final. Kita akan berikan beberapa catatan terkait dengan penghitungan pajak penghasilan. Bagi yang memiliki lebih dari satu tempat usaha, maka omset bruto akumulatif yang dimaksud adalah untuk seluruh tempat usaha. Kita ambil contoh, ada franchise sebuah makanan, mereka membuka ada 3 cabang yang dimiliki oleh salah satu wajib pajak. Nah, seluruh omset dari 3 tempat usaha itu dihitung menjadi 1 dan diakumulasikan. Artinya, batas untuk penghitungan omset bruto tidak per cabang. Jadi seluruh cabang disatukan. Nah, kemudian yang kedua, bagi suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah, ya mungkin kita biasa sebut PH atau MT, maka omset bruto 0 sampai dengan 500 yang tidak dikenai PPh final UMKM juga berlaku secara terpisah. Jadi tidak disatukan. Ya kecuali bagi para istri yang menggunakan NPWP keluarga, maka apabila dua-duanya memiliki usaha harus digabungkan. Nah, kemudian kita beranjak ke tarif. Terkait dengan tarif, tentu saja dasar pengenaan pajak dikalikan dengan 0,5%. Baik, kita masuk ke contoh penghitungan ya. Misalkan ada ya orang pribadi. Kita mulai dari orang pribadi terlebih dahulu. Setiap akhir bulan, orang pribadi menghitung omset bruto akumulatif apakah sudah melebihi 500 juta atau tidak. Jika melebihi, maka selisih lebih tersebut menjadi DPP atau dasar pengenaan pajak yang harus dilakukan penyetoran PPh final UMKM. Jika belum, maka tidak ada penyetoran PPh final UMKM.
Yang ada, WPOP harus melihat pada bulan apa mereka telah melebihi 500 juta, karena semisal bulan April 2024 telah melebihi 500 juta, maka bulan selanjutnya sampai Desember 2024 tentu akan kena PPh final seluruhnya dan wajib menyetorkannya kepada negara. Kita ambil contoh sederhana, WPOP memiliki omset 150 juta per bulan. Ini kita anggap sederhana ya, kita anggap sama seluruhnya. Maka otomatis pada bulan April 2024 omsetnya adalah 600 juta. Maka pada bulan tersebut terdapat selisih lebih besar dari 500 juta yaitu 100 juta. Nah, 100 juta itulah yang akan dikenakan PPh final UMKM sebesar 0,5%. Nah, hasilnya adalah 500.000. Nah, terkait dengan badan, penghitungan PPh final UMKM ini tidak ada barrier to entry terhadap omset. Maka ya sudah, selama ada transaksi yang menyebabkan masuknya uang atau penerimaan penghasilan, tentu dengan jumlah itu pula harus disetorkan PPh final tanpa ada barrier to entry. Baik, kira-kira seperti itu kawan pajak. Ada dua hal yang perlu disampaikan selanjutnya terkait dengan tata cara penyetoran, pemotongan, dan pelaporan, dan surat keterangan. Nah, kita minta untuk Pak Joko menjelaskan. Silakan Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Aris. Ya, tadi sudah disebutkan terkait subjek dan objek ya. Terus cara menghitungnya. Nah, terus selanjutnya adalah mengenai tata cara penyetoran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan. Oke. Tadi kalau sudah dihitung berarti nanti akan dibayar ya. Terus bagaimana caranya menyetorkan? Pertama, PPh final UMKM dapat dilunasi dengan dua cara. Pertama, setor sendiri ya dibayar sendiri ya. Terus kedua, dipotong apabila WP bertransaksi dengan WP yang wajib memotong PPh. Terkait penyetorannya sendiri, PPh final UMKM ini dilakukan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Tentu saja membuat kode billing ya terkait ini, baru nanti dibayar. Ketiga, wajib pajak melakukan pelaporan SPT masa PPh unifikasi maksimal 20 hari setelah masa pajak berakhir sesuai ketentuan perpajakan. Terus terdapat wajib pajak yang tidak wajib melakukan pelaporan SPT masa PPh unifikasi, yaitu pertama, WP tidak memiliki penghasilan. Habis itu wajib pajak hanya terdapat penghasilan yang dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong PPh, tidak terdapat jenis penghasilan dari store sendiri. Terus WPOP yang belum mencapai akumulasi 500 juta pada masa tersebut. Terus WP yang telah melakukan penyetoran sendiri PPh dan telah mendapatkan NTPN, maka dianggap telah melakukan pelaporan SPT masa PPh unifikasi. Terus kewajiban selanjutnya, pemotongan atau pemungutan PPh final UMKM oleh WP yang wajib melakukan pemotongan atau pemungutan PPh. Dalam hal ini kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa. Pemotong PPh wajib memotong atau memungut PPh kepada lawan transaksi yang memiliki surat keterangan PP 55 2022 atau suket PP 55 2022 dengan tarif 0,5% atas beberapa ketentuan. Yang pertama adalah atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh final. 2. WP lawan transaksi harus menyerahkan salinan suket surat keterangan PP 55 2022 kepada pemotong atau pemungut PPh. 3. Pemotong atau pemungut PPh menerbitkan bukti potong atau pungut PPh sesuai dengan ketentuan pemotongan PPh serta menyerahkan bukti potong tersebut kepada lawan transaksi. Ini biasanya sudah dilakukan dengan ini ya perusahaan-perusahaan ya. Betul Pak, transaksi ya. Itu badan sebenarnya nggak ada perbedaan dengan sebelum-sebelumnya ya. Masih sama Pak ya dengan aturan sebelumnya. Ya. Terus kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh final UMKM oleh WP yang wajib melakukan pemotongan atau pemungutan PPh tidak dilakukan apabila pertama, pemotong atau pemungut PPh bertransaksi dengan wajib pajak orang pribadi
yang omset bruto akumulasinya tidak melebihi 500 juta atas transaksi yang dilakukan oleh WPOP berupa impor barang, pembelian barang, serta penjualan atau penyerahan jasa. Terus atas transaksi impor barang dan pembelian barang tidak dilakukan pemotongan PPh final UMKM jika WPOP menyerahkan salinan surat keterangan PP 55 2022. Terus atas transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa tidak dilakukan pemotongan PPh final UMKM jika WPOP menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa omset bruto pada saat dilakukan pemotongan tidak melebihi 500 juta. Terus atas transaksi pembelian barang serta penjualan barang atau penyerahan jasa tetap menerbitkan bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan dengan nilai pajak penghasilan nihil. Jadi ini Baru ini Pak. baru ya, Ya, kayak untuk membagi ini ya surat keterangan sama pernyataan ya. betul. Ada perbedaan ya Pak ya. Ya kalau untuk badan kan biasanya membuat surat keterangan ya. Betul, Kalau OP suket. tadi ada surat pernyataan ya. Ini aturan baru dibanding aturan-aturan UMKM sebelumnya ya Pak ya. Ya. Ya ini yang perlu diperhatikan juga oleh wajib pajak. Terkait yang tadi impor ya, itu wajib pajak orang pribadi membuat surat keterangan ya, Betul, tetap bukan pernyataan. betul, Tapi kalau untuk pembelian yang lain barang mungkin di dalam negeri atau apa, betul. itu membuat surat pernyataan ya. Membuat surat pernyataan ketika orang pribadi tersebut menjual barang atau menyerahkan jasa itu Pak ya. Ya, Betul. jadi ada bedanya di sini ya. Ya, Terus selanjutnya terkait penyetoran PPh final UMKM, pemotong atau pemungut PPh menyetorkan PPh final UMKM yang telah dipotong maksimal tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. oke. Pelaporan SPT masa unifikasi. Pemotong atau pemungut PPh final UMKM wajib menyampaikan SPT masa pajak PPh unifikasi maksimal 20 hari setelah akhir masa pajak. Ini melalui DJP online ya. DJP online, betul Pak. SPT masa unifikasi. Di menu Bupot unifikasi ya. Bupot unifikasi di menu lapor kemudian pra pelaporan ya Pak. Pelaporan ya. Terus dalam hal wajib pajak orang pribadi yang telah menyampaikan surat pernyataan pada kenyataannya memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari usaha melebihi 500 juta dalam 1 tahun pajak, wajib pajak yang bersangkutan wajib menyetorkan sendiri PPh final UMKM tersebut. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dibuat sesuai dengan contoh format dokumen yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 164 2023. Jadi ini kalau misalnya 500 juta pernyataannya, ternyata di kemudian waktu di bulan apa gitu misalnya ternyata lebih. Ya. Betul. Nah itu harus membayar sendiri ya. Betul Pak. Ya berarti sebelumnya ada kesalahan hitung lah ya. Ya. Betul. Terus selanjutnya adalah jika terdapat kelebihan penyetoran PPh final UMKM, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Terus ada yang bab selanjutnya ya mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan. Pertama, permohonan surat keterangan PP 55 2022. Terus permohonan itu diajukan bisa secara langsung pos maupun elektronik. Tapi emang lebih mudah secara elektronik melalui DJP online ya. Nah, sangat mudah Pak, jauh dibandingkan melalui langsung maupun pos ya. Ya, waktunya bisa lebih cepat ya. Ya, Terus syarat diterimanya permohonan surat keterangan PP 55 2022 antara lain itu permohonan ditandatangani wajib pajak atau ditandatangani oleh selain WP dengan dilengkapi surat kuasa khusus sesuai Undang-Undang KUP. Terus menyampaikan SPT tahunan tahun pajak terakhir. Tidak wajib menyampaikan SPT tahunan tahun pajak terakhir jika WP merupakan WP baru atau WP yang tidak wajib melakukan pelaporan SPT tahunan. Jika memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan surat keterangan PP 55 2022.
Jika tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan akan dikembalikan sesuai saluran permohonan awalnya. Jadi emang harus ada ya surat keterangan PP5 ini ya. Karena banyak manfaatnya juga ya Pak Banyak ya. manfaatnya ya. Terus masa berlaku surat keterangan itu yaitu sejak tanggal diterbitkan sampai dengan jangka waktu tertentu. Betul. Kecuali wajib pajak telah memberitahukan memilih tarif umum sesuai Undang-Undang PPh. Ya, jadi dia lebih milih tarif umum, tarif normal Pak ya, Ya, pasal dibandingkan 17 dengan itu ya. PP 55. Betul. Wajib pajak memiliki penghasilan yang tidak memenuhi kriteria pasal 3 ayat 1. Terus ada juga tata cara pembatalan surat keterangan. DJP dalam hal ini KPP dapat membatalkan atau mencabut surat keterangan PP 55/2022 jika peredaran bruto dalam SPT tahunan tahun pajak sebelumnya telah melebihi 4,8 miliar. Betul. Terus wajib pajak telah memilih tarif umum sesuai Undang-Undang PPh. WP Badan berbentuk selain PT BUMDes, BUMDes bersama, CV, firma, dan koperasi. WP Badan memperoleh fasilitas PPh sesuai pasal 4 ayat 2 huruf C, pasal 31A Undang-Undang PPh penanaman modal, PP 94 tahun 2010, pasal 75 dan 78 PP 40 tahun 2021 tentang KIK. Terus tata cara pencabutan surat keterangan. Hal di atas itu dapat dilakukan pencabutan berdasarkan data. Nah, harus membuat ya laporan hasil penelitian, SKP, SK keberatan, SK banding. Ini di KPP ya, di DJP ya dalam hal Betul, ini ya. di DJP Pak. SSBT beserta pembetulannya, surat pemberitahuan memilih tarif umum, SK pemberian fasilitas wajib pajak badan sesuai Undang-Undang PPh. Baik, kawan pajak semuanya, tadi sudah dibahas ya 4 pokok bahasan kita. Mungkin yang kita highlight adalah yang terbaru terkait dengan adanya surat pernyataan dan adanya bukti potong nihil. Nah, ini nanti akan menjadi konsentrasi kawan pajak semua, karena ini pure berbeda dari undang-undang atau ketentuan yang sebelumnya. Nah, bagi kawan pajak, kita tidak terasa ya, lebih dari 15 menit, mungkin sekitar 20 menit ini kita membahas mengenai ketentuan perpajakan bagi UMKM. Semoga apa yang kami sampaikan dalam Podjangga sesi ini dapat diterima dan dipahami oleh kawan pajak semuanya. Bagi kawan pajak yang ingin bertanya atau memberikan usulan mengenai materi-materi yang telah kita sampaikan, boleh silahkan follow Instagram kita di @pajakpsg, kemudian YouTube kita di channel KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan, kemudian WA Helpdesk kita pada nomor 0897 3210 066. Feel free untuk memberikan usulan, masukan, saran, dan kritik. Semoga kawan pajak semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri. Saya Haris Wildan dan rekan saya Pak Joko. Selamat bertemu di episode selanjutnya.